Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Epson Rio Pasya dengan NIM 0825 1094 dari kelompok 10 Matematika 1B. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek mini kami. Perkenalkan, nama saya Suci Kurnia Saputri dengan NIM 08251138 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu danau merupakan ekosistem perairan air tawar yang penting. Meskipun luasnya terkecil di bumi, ia menyediakan habitat untuk flora dan fauna, sumber air minum, irigasi, mitigasi banjir, dan dukungan ekonomi seperti perikanan serta pariwisata. Pengelolaannya juga harus berkelanjutan karena nilai strateginya yang tinggi. Danau Matano adalah danau tektonik di elevasi 382 meter di atas permukaan laut. Terdalam di Asia Tenggara mencapai 590 meter dan ke-8 di dunia. Kaya akan biji besi dan nikel. Ia diyakini mendukung kekayaan besi purba. Pengelolaannya perlu terintegrasi serta mempertimbangkan aspek ekologis dan arkeologis. Lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, menghitung luas Danau Matano jika dihampiri dengan metode trapesium. Yang kedua, menghitung luas Danau Matano jika dihampiri dengan metode Simpson. Yang ketiga, membandingkan metode trapesium dan metode Simpson, manakah yang lebih baik dalam menghitung luas Danau Matano. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, memahami cara mencari luas danau dengan menggunakan metode trapesium. Yang kedua, memahami cara mencari luas danau menggunakan metode Simpson. Dan yang ketiga, memahami dan mengetahui metode yang lebih baik antara metode trapesium dan metode Simpson. Selanjutnya, karena bentuk daerah tidak beraturan, perhitungan secara analitik menjadi sulit dilakukan. Oleh sebab itu, digunakan dua metode pendekatan, yaitu metode Simpson dan metode trapesium. Metode Simpson menggunakan pendekatan polinom sehingga cocok untuk data yang relatif halus dan teratur. Metode ini sering digunakan dalam bidang teknik dan rekayasa. Sementara itu, metode trapesium menghitung luas dengan membagi area menjadi beberapa trapesium yang memiliki lebar yang sama. Kemudian, menjumlahkan luas masing-masing trapesium untuk mendapatkan perkiraan luas total. Nah, pada penelitian ini kami menerapkan metode penyelesaian untuk menghitung luas Danau Matano, yaitu metode trapesium karena bentuk tepi dan kedalaman danau yang tidak beraturan sehingga tidak memungkinkan dihitung dengan metode analitik. Dengan membagi area danau menjadi beberapa penampang dengan interval yang sama, luas tiap trapesium dapat dihitung dan dijumlahkan. Hasil penjumlahan tersebut memberikan pendekatan luasan total danau secara sederhana namun cukup akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epson Rio Pasya dengan NIM 0825 1094. Di sini saya akan membahas tentang bab 3, yaitu langkah penyelesaian. Yang pertama adalah data yang digunakan. Pertama, kami mengumpulkan data lebar danau dari 9 titik. Y0 sebesar 4,87 km, Y1 sebesar 3,36 km, dan seterusnya hingga Y8 sebesar 5,49 km. Sehingga dengan 9 titik, kita memiliki 8 interval. Panjang total danau adalah 27,47 km. Yang kedua adalah menghitung jarak antar titik. Jarak antar titik atau nilai H dihitung dengan membagi panjang danau dengan jumlah interval. Hasilnya adalah H sama dengan 27,47 dibagi 8, yaitu 3,43375 km. Nilai H inilah yang akan dipakai dalam dua metode perhitungan. Yang pertama, mengukur luas danau menggunakan metode trapesium. Rumusnya adalah H dikali jumlah dari setengah nilai titik pertama ditambah setengah nilai titik terakhir, lalu ditambah semua titik di tengah. A sama dengan 3,43375 dikali 10,36 dibagi 2 ditambah 42,26 sama dengan 3,43375 dikali 47,44. Jadi luas danau adalah 162,90 km persegi. Ini merupakan hasil pendekatan pertama dari luas danau. Yang kedua adalah metode parabola atau Simpson 1/3. Rumusnya melibatkan pengelompokan titik ganjil dan titik genap. Titik ganjil dikalikan 4 dan titik genap dikalikan 2. A sama dengan 1,1445833 dikali 10,36 ditambah 90,92 ditambah 39,06. Jadi A sama dengan 1,1445833 dikali 140,34. Maka hasilnya adalah 160,630825 km persegi. Nilai ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan metode trapesium. Perkenalkan, nama saya Angelita Nekelen dengan NIM 08251042 dari Program Studi Perancangan Wilayah dan Kota. Di sini, saya akan membahas perhitungan sebelumnya, yaitu Danau Matano menggunakan dua metode numerik, yaitu metode trapesium dan metode Simpson 1/3, di mana hasil perhitungan menunjukkan bahwa metode trapesium menghasilkan luas sekitar 162,90
km persegi, sedangkan metode Simpson menghasilkan sekitar 160,63 km persegi. Perbedaan keduanya metode ini relatif kecil, hanya sekitar 1,41%, yang menandakan bahwa adanya data yang digunakan cukup stabil, di mana jika dibandingkan dengan data luas danau metano dari liatur resmi yaitu sekitar 164 km persegi, metode trapesium memberikan hasil yang lebih memperbaiki nilai sebelumnya dibandingkan metode Simpson. Hal ini disebabkan oleh karakteristik data penampang danau yang cenderung berubah secara liatur, di mana untuk kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu metode trapesium lebih sesuai digunakan untuk danau metano. Sementara metode Simpson tetap unggul untuk data yang memiliki perubahan kurva lebih halus. Memiliki metode sangat bergantung pada karakteristik data yang digunakan pada metode ini. Dari saya, sekian, terima kasih.